Baik, untuk materi pertama yaitu konsekuensi ekonomi dari pelaporan keuangan. Jadi, pengukuran pendapatan dan pelaporan keuangan yang juga melibatkan konsekuensi ekonomi, termasuk diantaranya yang pertama yaitu informasi keuangan dapat mempengaruhi distribusi kekayaan di kalangan para investor. Informasi tersebut, informasi keuangan dapat mempengaruhi tingkat risiko yang diterima oleh suatu perusahaan. Informasi keuangan juga dapat mempengaruhi tingkat pembentukan modal perekonomian dan menghasilkan relokasi kekayaan di antara konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Selanjutnya, informasi juga dapat mempengaruhi bagaimana investasi dialokasikan antara perusahaan. Baik, yang kedua yaitu elemen-elemen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Elemen-elemen laporan keuangan ini telah didefinisikan di dalam SFAC nomor 6 sebagai berikut. Di antaranya itu ada pendapatan atau revenue, arus kas atau peningkatan aset lainnya dari suatu entitas atau penyelesaian liabilitasnya atau kombinasi keduanya selama periode pengiriman atau produksi barang-barang, penyajian jasa maupun aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau besar dari entitas yang sedang berjalan. Selanjutnya itu ada keuntungan atau gain, di mana kenaikan dalam aset neto dari transaksi periferal atau insidental suatu entitas dan dari semua transaksi lainnya serta peristiwa dan keadaan lain yang mempengaruhi entitas selama periode terkecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Baik, selanjutnya ada beban atau expense, arus keluar maupun penggunaan aset atau timbulnya liabilitas lainnya atau kombinasi keduanya selama periode pengiriman atau produksi barang-barang penyediaan jasa maupun dilakukannya aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau besar dari entitas yang sedang berjalan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kerugian atau loss, penurunan dalam aset neto dari transaksi periferal atau insidental suatu entitas dan dari semua transaksi lainnya serta peristiwa dan keadaan lain yang mempengaruhi entitas selama suatu periode terkecuali dari beban atau distribusi kepada pemilik. Baik, materi selanjutnya yaitu format laporan, di mana para pendukung konsep laba kinerja operasi saat ini atau current operating performance, konsep of income berdasarkan argumen-argumennya pada keyakinan bahwa hanya perubahan dan peristiwa yang dapat dikendalikan oleh manajemen, yang mana hal tersebut dihasilkan dari keputusan periode saat ini yang harus diseratakan dalam laba rugi. Konsep ini menyiratkan bahwa komponen-komponen normal dan berulang yang disebut sebagai pendapatan berkelanjutan atau sustainable income yang seharusnya menjadi ukuran utama dari kinerja perusahaan. Baik, materi selanjutnya yaitu APB Opinion nomor 9. Jadi apa sih APB itu? APB adalah hal-hal yang harus disertakan ke dalam laba neto. Sebuah kajian APB menggunakan bahwa para manajer perusahaan melakukan banyak pertimbangan saat menentukan pendapatan dan beban serta keuntungan dan kerugian yang akan disertakan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau pada laporan saldo laba. Kurangnya pedoman formal terkait penyesuaian saldo laba membuat penempatan sebagian besar komponen pendapatan atau keuntungan pada laporan laba rugi dan menghasilkan komprehensif lain, sementara banyak komponen beban dan kerugian yang terkait jauh dengan periode sebelumnya yang diperlakukan sebagai penyesuaian untuk saldo laba. Kajian APB ini tentang penyalahgunaan pelaporan ini dan tinjauan umumnya terkait seluruh sifat laba rugi membuat dikeluarkannya APB Opinion nomor 9. Jadi pelaporan hasil operasi atau reporting the result of operation. Baik, materi selanjutnya yaitu laba dari operasi yang berkelanjutan. Jumlah yang diungkapkan untuk memperoleh laba dari operasi yang berkelanjutan ini adalah pendapatan dan beban perusahaan yang normal dan berulang. Angka laba yang dihasilkan mempresentasikan jumlah yang diperkirakan akan terulang di masa depan. Seringkali disebut sebagai pendapatan perusahaan yang berkelanjutan atau sustainable income.
Baik, materi selanjutnya yaitu komponen pendapatan yang tidak berulang. Dua komponen pendapatan yang tidak berulang juga dapat ditimbulkan oleh perusahaan. Komponen-komponen ini adalah operasi yang dihentikan dan perubahan akuntansi. Komponen-komponen ini juga didiskusikan di paragraf-paragraf berikut. Operasi yang dihentikan, kajian terkait hasil penerapan APB Opinion nomor 9 oleh berbagai entitas telah menggunakan beberapa penyalahgunaan pelaporan. Materi selanjutnya yaitu laba per lembar saham, di mana analisis investor dan kreditor seringkali mencari sejumlah cara untuk mengikhtisarkan kinerja perusahaan ke dalam satu angka. Beberapa cara yang cepat dan efisien untuk membandingkan kinerja perusahaan-perusahaan, perhitungan dan pengungkapan laba per lembar saham atau earning per share atau EPS memenuhi tujuan ini dengan memungkinkan para pengguna laporan keuangan mengevaluasi kinerja perusahaan melalui satu angka. IPS dasar rumusnya yaitu laba neto dikurangi dividen preferen IPS dasar dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang atas jumlah saham yang beredar. Untuk yang selanjutnya EPS yang terdilusi, di mana tujuan dari EPS yang terdilusi atau diluted EPS adalah untuk mengukur kinerja performa perusahaan selama periode pelaporan dari perspektif pemegang saham biasa, seolah-olah pelaksanaan atau konversi sekuritas yang berpotensi dilusi ini benar-benar telah terjadi. EPS bersifat dasar historis, di mana EPS melaporkan segala hal yang menjadi kinerja perusahaan selama periode tersebut. Dan dampak dari dilutif dari opsi pembeli ini atau call option ini dan waran tercermin dalam EPS dengan menerapkan metode saham treasury atau treasury stock. Lalu ada opsi beli dan waran, di mana opsi beli dan waran ini memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli bagian saham perusahaannya dengan harga opsi atau pelaksanaan atau kesepakatan, yang mana ini ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, opsi saham waran tertentu, penerima bagian saham biasa dalam bentuk uang tunai. Pemegang akan menggunakan opsinya hanya ketika harga pasar dari saham biasa telah melebihi dari harga opsi. Dan setelahnya ada opsi jual tertulis, di mana opsi jual tertulis dan kontrak beli serah atau forward purchase contract mengharuskan entitas pelaporan untuk membeli kembali bagian saham yang dimilikinya pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Sekuritas ini bersifat dilutif ketika harga pelaksanaan di atas rata-rata harga pasar selama periode tersebut. Lalu sekuritas konversi atau sekuritas konversi ini adalah sekuritas yang biasanya berisi obligasi atau saham preferen, yang mana ia dapat dikonversi menjadi sekuritas lain yang biasanya menjadi saham biasa pada nilai tukar yang telah ditentukan sebelumnya. Dan untuk menentukan apakah sekuritas konversi terdilusi, diperlukan perhitungan EPS seolah-olah konversi telah terjadi, yang dimana angka seolah-olah dikonversi dan kemudian dibandingkan dengan EPS tanpa konversi. Jika konversi membuat EPS menurun, maka sekuritas terdilusi. Namun jika tidak, berarti sekuritas akan dianggap anti-dilutif atau berpengaruh konversi pada performanya tidak akan disertakan di dalam EPS yang terdilusi. Lalu selanjutnya laba komprehensif, di mana di dalamnya membahas masalah-masalah mengenai pelaporan laba telah dikarakteristikan secara luas terkait dengan perbedaan di antara kinerja operasi saat ini dan konsep laba inklusif. Namun meskipun EAS umumnya telah mengikuti konsep laba inklusif, pihaknya telah membuat beberapa pengecualian khusus atas konsep tersebut. Beberapa standar akuntansi mengharuskan komponen-komponen tertentu yang memenuhi syarat sebagai komponen laba komprehensif dikecualikan dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Komponen-komponen lain perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Alasan untuk perlakuan ini adalah karena proses perolehan laba tidak lengkap. Lalu selanjutnya pada tahun 2001, FASB dan ASB menambahkan
ke masing-masing agenda proyek pelaporan kinerja keuangan. Mereka awalnya melakukan proyek-proyek tersebut secara independen, tetapi pada tahun 2004, Dewan memutuskan bahwa mereka harus melakukan proyek bersama untuk pengembangan konvergensi standar-standar akuntansi. Tujuannya adalah untuk menetapkan sejumlah pedoman bagi organisasi dan penyajian informasinya dalam laporan keuangan. Tujuan dari Dewan adalah untuk meningkatkan kegunaan informasi yang disediakan dalam laporan keuangan entitas untuk membantu para pengambil keputusan dalam kapasitasnya sebagai penyedia modal. Lalu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain memungkinkan para penggunanya untuk mengevaluasi kinerja perusahaan saat ini, memperkirakan kinerja masa depannya, dan memprediksi arus kas masa depan. Analisis keuangan dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain perusahaan berfokus pada kinerja operasi perusahaan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang pertama, apakah sumber-sumber pendapatan perusahaan yang utama? Lalu yang kedua ada apakah pendapatan perusahaan bersifat berkelanjutan? Lalu yang ketiga, apakah rasio laba bruto perusahaan? Lalu yang keempat, apakah margin laba operasi perusahaan? Lalu yang kelima, apakah hubungan di antara laba dan harga pasar dari saham perusahaan? Materi yang selanjutnya akan kita bahas itu mengenai International Accounting Standards, yang mana selain menerbitkan IAS nomor 33 tentang laba per lembar saham, International Accounting Standard Board juga yang pertama mendefinisikan kinerja dan laba di dalam kerangka untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement. Lalu yang kedua, membahas tujuan dan informasi yang akan disajikan pada laporan laba dengan penghasilan komprehensif lain di dalam LAS nomor 1, penyajian laporan keuangan atau Presentation of Financial Statements. Lalu yang ketiga, membahas beberapa komponen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain di dalam amandemen IAS nomor 8 yang saat ini dia itu berjudul Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan atau Accounting Policy, Change in Accounting Estimate and Error. Dan yang keempat, amandemen IAS nomor 33, yang kelima membahas penyajian dan pengungkapan yang diperlukan atas operasi yang dihentikan dalam IFRS nomor 5, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Lalu yang keenam, menerbitkan amandemen untuk IAS nomor 1 yang terkait dengan laba komprehensif. Dan untuk materi yang terakhir yang bakal saya bahas di sini ada kerangka untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan, di mana di dalamnya ini pembahasannya mengenai kinerja. IASB mencatat bahwa keuntungan digunakan untuk mengukur kinerja atau sebagai dasar untuk tindakan lain seperti imbal hasil atas investasi atau return on investment atau laba per lembar saham atau earning per share atau elemen-elemen lain yang terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Tetapi pengukuran penghasilan dan beban ini akhirnya laba bergantung pada konsep modal dan pengelolaan modal yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya. Yang pertama itu ada konsep pengelolaan modal fisik, dan pengelolaan modal keuangan didefinisikan oleh IASB dalam cara yang mirip dengan bagaimana konsep-konsep tersebut didefinisikan sebelumnya dalam bab ini.